Jadi untuk isu yang kita angkat, sebenarnya kita melihat bagaimana kebutuhan rumah tinggal ya, khususnya di daerah kota, apalagi yang kita ambil konteksnya adalah kota Jakarta, di mana rumah tapak itu sangat terbatas terhadap kebutuhan lahannya. Yang penting kita bisa mengoptimalkan bagaimana lahan seminim mungkin bisa menghasilkan rumah senyaman dan seefektif mungkin, baik secara aktivitas pengguna maupun aktivitas pendukung secara ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Bayu Adi, salah satu arsitek dari Si Bambu Studio, dan kali ini kita akan coba melakukan bedah ya terhadap kompetisi terakhir dari kami yang kita lakukan, dan alhamdulillahnya mendapatkan penghargaan untuk menjadi salah satu karya terbaik dari pilihan Dewan Juri. Dan di sini kita coba melakukan kolaborasi bersama dengan tim untuk menjawab permasalahan dan tantangan rumah modular dan tapak terbatas di daerah Jakarta. Baik, jadi untuk kompetisi yang kita ikuti saat ini merupakan event yang ini ya diadakan oleh IAI Jakarta dengan judul kompetisi adalah Tantangan Inovasi Tapak dan Inklusivitas Kota. Jadi di sini kita coba mengolah bagaimana lahan-lahan terbatas di perkotaan dapat menjadi solusi atas kebutuhan khususnya unit rumah di gang-gang atau di lokasi yang sangat terbatas, sangat sempit, baik dari akses maupun aktivitasnya. Ya, Si Bambu memang sebelumnya merupakan konsultan yang sering untuk melakukan desain dan build terhadap rumah menengah ke atas. Tapi di tantangan kali ini kita coba hadirkan solusi-solusi bagaimana rumah tersebut bisa menjadi modular. Modular yang berarti dengan sistemnya maupun materialnya dan lingkungannya. Di sini kita coba untuk mengimplementasikan seinklusif mungkin dari rumah modular dan rumah yang istilahnya sangat kecil ini. Jadi inklusif yang kita terapkan di sini ada beberapa lapis, yaitu inklusif terhadap isu sosial, jadi memang hubungan antar tetangga, bagaimana hunian satu dan hunian lain bisa saling interaksi, kemudian inklusif secara lingkungan ya, yang juga teradaptasi dengan bagaimana rumah yang kecil ini dapat menjadi solusi atas kekurangan lahan hijau, kemudian juga inklusi terhadap adanya kebutuhan untuk motif ekonomi bagi penggunanya. Jadi kita juga menghadirkan adanya space di lantai 1 yang memang bisa dibuka secara bersih ya. Jadi memang menjadi ruang serbaguna baik untuk tempat parkir ataupun bisa menjadi area untuk berjualan bagi penggunanya. Sehingga sistem rumah ini dapat saling bekerja, tidak hanya rumah untuk tempat singgah tapi juga bisa menjadi unsur penambah motif ekonomi bagi anggota keluarganya. Secara sederhananya, rumah ini menerapkan modul-modul yang sistematis, minimalis, kemudian ekonomis, sehingga untuk modul-modul ini dapat melalui ruang-ruang atau akses sekecil mungkin yang memang dapat kita pasangkan untuk prefab di lokasi tempat di mana rumah ini berada. Jadi memang di sana dapat mengoptimalkan secara biaya, kecepatan pembangunan, dan bagaimana rumah ini dapat tumbuh. Jadi rumahnya itu nggak hanya stagnan untuk misalkan 2 kamar tidur atau 3 kamar tidur. Jadi kita juga menyiapkan modular struktur maupun untuk space, untuk modular dinding dan lantai ke depannya, sehingga bisa menambah kapasitas luasan meter persegi dari rumah.
Jadi untuk isu yang kita angkat, sebenarnya kita melihat bagaimana kebutuhan rumah tinggal ya, khususnya di daerah kota, apalagi yang kita ambil konteksnya adalah kota Jakarta, di mana rumah tapak itu sangat terbatas terhadap kebutuhan lahannya, baik dari segi biaya untuk membeli lahan maupun tempat mana yang masih bisa kita terapkan untuk menjadi rumah tapak di antara gedung-gedung tinggi. Dan itu pasti juga berdampak terhadap bagaimana rumah ini bisa beradaptasi di tengah nantinya pasti perkembangan gedung-gedung yang tinggi. Sehingga kita juga pasti melihat bagaimana rumah ini bisa menjadi tipikal modular yang bisa berpindah tempat kelak nantinya, maupun bisa menambah kapasitas sehingga tidak perlu untuk kita membutuhkan lahan yang besar. Yang penting kita bisa mengoptimalkan bagaimana lahan seminim mungkin bisa menghasilkan rumah senyaman dan seefektif mungkin, baik secara aktivitas pengguna maupun aktivitas pendukung secara ekonomi keluarga. Jadi pada desain ini kita cukup memberikan keunikan yang mendasar ya. Jadi kita juga pasti melihat isu di kota Jakarta, di mana memang untuk rumah satu dan rumah lain dengan lahan terbatas akan memiliki space publik yang kurang. Baik publik dalam arti untuk fungsi sosial, berinteraksi masyarakat, apalagi di jalan yang sangat kecil, maupun space untuk melakukan agenda atau rutinitas ekonomi bagi keluarganya. Sehingga kita mengoptimalkan lahan pada lantai dasar menjadi area serbaguna, sehingga untuk area bawah ini sebenarnya dapat dibuka antara modul satu rumah dengan modul rumah lain, sehingga bisa kita buka secara keseluruhan untuk menciptakan ruang publik secara maksimal. Maka untuk fungsi-fungsi aktivitas sosial, ekonomi, maupun untuk fungsi-fungsi interaksi antar pengguna bisa tercipta di sana. Oke, untuk tantangan terbesar bagi kami pada kompetisi ini adalah karena kita memang terbiasa untuk melakukan perencanaan, desain, maupun anggaran biaya yang menengah ke atas. Pada kali ini kita optimalkan bagaimana kita mengoptimalkan material-material maupun sistem bangunan sehingga seefektif dan seoptimal mungkin secara nilai ekonomis. Jadi kita menerapkan rumah ini itu bisa menghadirkan material-material yang dapat reuse dan recycle. Jadi kita tidak perlu melakukan implementasi material-material mahal, tapi kita juga bisa melakukan recycle beberapa material yang sudah tidak digunakan kembali. Kita juga memastikan untuk modul-modul struktur ini tidak melakukan efektif dan efisiennya kurang, sehingga untuk modulnya kita buat semodular mungkin, baik dari panel dinding, panel atap, panel lantai, maupun dengan bukaan-bukaannya, sehingga untuk cost dari produksi dan cost pemasangan juga dapat tertekan secara maksimal. Hal yang mempengaruhi desain si bambu ke depannya karena dampak kita mengikuti sayembara ini, terutama kita melihat bahwa sebenarnya dengan material yang seekonomis mungkin maupun sistem bangunan yang sesederhana mungkin sebenarnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan dasar. Jadi tidak hanya material yang luxury atau mewah yang memberikan kepuasan dari penggunanya, tapi kita juga bisa mengoptimalkan bagaimana dari segi kita mengolah dari material tersebut menjadi bentuk-bentuk tertentu ataupun modular-modular yang mengikuti ritme dari bangunan. Bisa menjadi harmonis sehingga untuk menyelesaikan masalah yang rumit kita bisa memberikan solusi yang mudah gitu. Kita kembali ke visi utama si bambu ya, di mana setiap rumah memiliki cerita dan cerita setiap karakter atau keluarga itu pasti berbeda, masing-masing memiliki latar belakang maupun permasalahan sendiri ataupun tujuannya ke depan juga masing-masing. Nah, di sini kita juga mengoptimalkan bahwa pandangan untuk membangun rumah itu harus mahal, harus dengan
perencanaan atau material yang lusuri untuk memperoleh kebahagiaan yang maksimal juga itu kurang tepat. Karena di sini kita coba untuk mengolah bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya di lahan yang sempit dengan cost yang seoptimal mungkin. Bahkan untuk fungsi-fungsinya pun bisa berkembang ke depannya sehingga rumah itu tidak berhenti sampai di sini tapi juga bisa di-expand baik dari luasan maupun ketinggian atau lantai dari bangunan. Pesan kami dalam sebuah perencanaan bangunan, memang kita bisa melihat berbagai isu, khususnya pasti pendekatannya beda antara kita merencanakan bangunan di perkotaan yang memang untuk lahannya sangat terbatas ataupun di lahan-lahan kabupaten yang lahannya masih cukup besar. Nah, di sini kita juga pastinya menerapkan hal-hal atau aspek-aspek yang fokus terhadap implementasi dan solusi atas berbagai permasalahan. Di sana kita juga mengimplementasikan bahwa material yang less maintenance sangat penting. Dan kedua adalah bagaimana untuk improvisasi dalam sistem bangunan juga sangat penting, sehingga kita bisa melakukan update-update terbarukan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, sehingga untuk rumah meskipun itu memiliki luasan atau nilai pembangunan yang tidak mahal, tapi kita juga pasti mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi maintenance maupun sistem bangunan. Karena kedepannya pasti di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi ini pasti banyak distraksi, dan itu juga mempengaruhi terhadap apa yang diinginkan oleh anggota keluarga. Pastinya sangat bisa untuk kita mengimplementasikan rumah-rumah modern minimalis di perkotaan ya. Namun dengan catatan kita pasti melihat konteks di mana rumah tersebut dibangun. Karena rumah modern minimalis pun juga memiliki berbagai elemen yang berbeda menurut keinginan dari penggunanya. Yang kita harus amati yang pertama adalah bagaimana lokalitas material ataupun kedekatan letak site dengan kebutuhan atau resource material harus kita tinjau dahulu. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas terhadap mobilitas, bagaimana nanti saat pemasangan apakah bisa dilakukan di tempat ataukah kita bisa melakukan precast di lokasi perencanaan material sebelumnya. Ataupun yang ketiga adalah aktivitas penggunanya. Jadi memang rumah modern minimalis juga pasti memiliki pendekatan apakah memang pengguna nanti menginginkan privasi yang tinggi atau keterbukaan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, hal-hal tersebutlah yang kita akan jawab. Jadi tidak hanya kita mengikuti intuisi kita sebagai arsitek, tapi kita juga pasti mengikuti apa kebutuhan utama atau problem utama dari penggunanya. Jika nantinya untuk rumah modular modern ini diterapkan pada area yang mungkin di lahan yang cukup lebar atau di pedesaan, pastinya pendekatan yang kita lakukan juga berbeda, terutama bagaimana kita bisa memaksimalkan penghawaan atau view ya. Bagaimana untuk lingkungan, karena di kota kan memang sangat terbatas. Biasanya view hanya menghadap ke depan bangunan, sedangkan di daerah pedesaan kita bisa melihat view sekitar masih sangat maksimal, sehingga tidak mungkin kita menutup diri terhadap view dan penghawaan tersebut. Kita bisa melakukan sistem modular, baik dari bukaan maupun dari kita menambahkan aksen-aksen seperti balkon atau overhang dari tritisan, sehingga untuk rumah modular ini dapat terimplementasi secara maksimal untuk menghadirkan alam tersebut masuk ke dalam bangunan. Tips ya, jadi untuk bagi masyarakat atau penghuni, calon-calon penghuni yang menginginkan rumah di area urban yang lahan sempit, satu-satunya solusi adalah merencanakan. Jadi memang harus terdapat blueprint atau desain secara keseluruhan yang komplit dahulu sebelum kita membangun. Karena di sana pasti kita akan menghadirkan
perasaan-perasaan atau problem-problem tersebut terselesaikan dan terkomunikasikan di dalam bangunan, sehingga tidak akan terjadi itu untuk bongkar pasang saat sudah membangun ternyata kok rasanya kurang nyaman, kurang maksimal, ternyata kok terdapat konflik dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka dari itu kita memang harus merencanakan dahulu sebelum melakukan pembangunan, baik dari segi arsitektural, interior, kemudian penghawaan, mekanikal, elektrikal, plumbing, serta struktur yang modular tentunya. Pesan-pesan bagi kita yang memang berharap untuk segera memiliki rumah meskipun itu di lahan yang terbatas adalah kita harus memiliki pandangan bahwa rumah itu tidak selamanya mahal, bahwa rumah itu dapat melakukan proses pembangunannya lama. Jadi kita harus berpandangan bahwa rumah itu merupakan solusi atas berbagai permasalahan kita, sehingga di sana dapat tercurahkan apa aja masalah yang memang dapat kita implementasikan. Jadi biasanya pun rumah yang besar itu terkadang malah tidak menyelesaikan masalah baik dari keluarga maupun keseharian kita, atau malah bisa menambah beban itu dari kita. Dengan rumah yang menjawab permasalahan, kita harus melihat kembali itu, sehingga rumah itu sesuai dengan karakter kita. Memang itu yang mendasari Si Bambu memiliki visi setiap rumah punya cerita, karena kita memiliki karakter yang diimplementasikan masing-masing. Jadi tidak harus mahal, tidak harus luas, tidak harus besar, eksklusif, tapi memiliki karakter yang sesuai dengan penggunanya. Cukup sekian ya teman-teman untuk pemaparan kami bagaimana kita menggambarkan kompetisi yang terakhir kita ikuti, dan semoga harapannya memang ke depan kita memiliki pandangan bahwa rumah tidak harus eksklusif atau mahal, tapi rumah menjadi penjawab atas berbagai permasalahan kita. Baik, untuk rekan-rekan Si Bambu yang berminat atau ingin berkonsultasi, nantinya langsung dapat hubungi kami aja dengan kontak dan Instagram yang tertera. Cukup sekian rekan-rekan Si Bambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.